ketemuan sama lagi-lagi Kang Iqbal, Detikers dari Detik Jabar, karena ada kejadian seorang perempuan bernama Ibu Laswati melahirkan anak sambil berdiri di SPBU pada saat sedang menemani suaminya isi bensin. Bentar. Jadi ngelahirin di pom bensin Iya. dan dalam keadaan berdiri pula. Berdiri, dan gue tuh ngebayangin ya, apakah kayaknya ngisi bensin motor ya, karena kan kalau ngisi bensin motor bisa jadi tuh kita mesti turun dulu, karena kan mau dibuka dulu joknya gitu ya. Jadi mungkin lagi melipir ke samping, lagi berdiri nungguin tiba-tiba brojol. Coy. Enggak, dan biasanya kalau ngisi bensin buat motor kan gak lama ya. Iya bener, bentar aja, berarti prosesnya sangat terjadi dengan sangat cepat dong. Emang gak ada rasa sakit apa segala mulas gitu? Nah itu dia, langsung aja kita tanya ya sama Kang Iqbal. Selamat pagi Wilujeng Enjing Kang Iqbal. Wilujeng Enjing, Kak Indi, Kak Aryo, Wilujeng Enjing oke Kang Detikers. Kabarnya Kembali gimana? lagi ke Cianjur. Di Cianjur oke, Di kembali Cianjur. lagi ke Cianjur. Cianjur mana Kang? Cianjur dekat puncak, Cianjur bawah apa mana? Ayo nama ke wilayah Cianjur Selatan, tepatnya di kawasan bentangan pantai Cianjur Selatan. Cianjur Selatan. Tapi kayaknya kali ini mah bukan berita-berita negatif. Ini berita menggembirakan yang terjadinya cukup aneh bin ajaib. Betul, tapi menggembirakan tapi tetap ada ngagetinnya ya. Tetap ada shock-shocknya. Gitu. Karena kan gue juga gak bayangin ya kalau gue saat itu lagi jadi customer isi bensin juga tiba-tiba ada yang lihat lahiran kan kayak apaan tuh. Ya petugas pom bensin lebih panik lagi kayak ayam-ayam ini ada apaan lagi nih, adek aja gebrakannya gitu. Lagi mengoperasi selang gitu kan, kebayang. Karena kan otomatis gak mungkin gak mungkin kering-kering aja dong, pasti ada darahnya apa segala kan. Bener, kan cukup mengerikan lah tiba-tiba ada darah keluar. Belum kan katanya ketuban pecah dan segala macam ya. Jadi gimana kan ceritanya? Ini tuh katanya ada seorang ibu yang lagi nunggu suaminya kan isi bensin gitu ya. Tadi kalau prediksi kami sih kayaknya lagi isi bensin motor gitu, sehingga mungkin biasanya kan harus penumpangnya tuh melipir dulu gitu karena si joknya mau dibuka. Silakan Kang, cerita awalnya gimana? Betul banget Kak Indi Karyo. Hari ini Cianjur ada kabar bahagia tapi sekaligus mendebarkan dan menegangkan nih. Masya Allah ya. Karena seorang ibu melahirkan di SPBU. Dan betul banget kata Kak Indi, memang dia sedang menunggu suaminya yang isi bensin sepeda motor. Gitu. Jadi awalnya perlu diketahui Detikers, awalnya Laswati ini memang di hari Rabu itu sudah mengalami kontraksi sejak pagi hari, tapi hanya kontraksi ringan, belum sampai kontraksi berat, sehingga suaminya sempat bekerja dulu sambil menunggu kontraksinya terjadi, dan waktu persalinan juga memang di puncaknya. Nah, sekitar pukul 2 Rabu siang suaminya pulang dan akan membawa istrinya ke rumah mertuanya di kawasan di Kecamatan Naringgul, masih di Cianjur Selatan, yang sekitar jaraknya itu ada sekitar 60 km dari rumahnya itu. Kemudian dia naik motor, saat di Sindang Barang dia isi bensin dulu, singgah di SPBU, kemudian isi bensin. Ketika istrinya turun dan dan suaminya Kang Ardi mengisi bensin, tiba-tiba terjadi kontraksi, tubannya pecah. Begitu Kak. Deg-degan banget. Dalam kondisi berdiri, jadi sempat turun dulu, tidak lama kontraksi, kemudian muncul pendarahan selain tuban pecah. Astaga. Kemudian situasi memang panik saat itu. Suaminya panik, petugas SPBU lebih panik lagi karena biasanya ngisiin bensin, ini jadi ngebantuin ngelahirin. Iya benar. Panik banget di situ. Bensin deh, aduh ya kan. Eta. Terus kemudian suami ini mencari tumpangan buat ke puskesmas karena memang tidak terlalu jauh ke puskesmas juga. Tapi saat mencari tumpangan, tiba-tiba anak itu keluar, lahir. Selang hanya sekitar 2 menit dari ketuban pecah dan pendarahan. Anak itu lahir, lamun cek orang Sunda mah ngagolosor. Itulah. Jadi seperti naik perosotan ya kan, ser aja gitu langsung. Nah gitu, ser aja, tiba-tiba keluar, lahir. Untungnya bayi itu tidak langsung jatuh ke bawah, ke beton, tapi sempat kayak mengalir dulu ke kepahanya, kemudian ke kaki. Sehingga kepalanya itu berhasil tertahan oleh kaki dan selamat, tidak terjadi benturan gitu. Ya Allah, iya bener juga Allah kan. Maha besar. Iya kan lagi berdiri mah bisa langsung, kirain kan licin banget ya, set gitu langsung. Tapi untuk pelan-pelan slow mo ya. Iya.
Masya Allah. Kang, berarti ini kalau gitu proses persalinannya tidak ada bantuan profesional ya dalam katakanlah ada bidan kan siapa tahu ada kejadian kayak ternyata ada di mobil tersebut yang ada seorang dokter atau bidan langsung membantu. Tapi ini mah nggak ada, berarti benar-benar orang awam semua yang ngebantu persalinan pada saat di SPBU-nya, Kang. Betul, semua orang awam memang yang membantu pun ada petugas SPBU, kemudian petugas keamanan, suaminya, dan ada seorang ibu yang memang dia sedang ikut mengisi bensin juga bersama suaminya. Itu yang membantu proses persalinan. Jadi memang murni semuanya mengalir tanpa ada bantuan dari medis sekalipun. Karena rencananya memang dibawa ke Naringgul itu untuk proses bersalinan dibantu oleh paraji amun cek orang Sunda mah. Kalau ini dukun beranak gitu. Karena memang keluarganya kurang berada sehingga memilih untuk paraji supaya lebih murah. Oh, lagi OTW itu tuh ya Kang ya? Kang, lagi OTW. Kang punten Kang. Ini kan karena aku belum pernah melihat orang melahirkan, tapi selama ini kan kalau nonton di film atau di sinetron, itu kan mereka harus kayak, ya dibantu ngeden lagi bu, ngeden lagi gitu misalnya. Dengan butuh proses itu sampai teriak-teriak apa segala. Kalau ini sepanjang prosesnya, apakah ibu ini juga mengalami kesakitan yang sama dan harus ada adegan ngeden-ngedennya juga pas, ya seperti apa sih Kang? Atau memang alhamdulillah ngeglosor aja gitu? Kalau keterangan dari suaminya sendiri, memang sempat ada kontraksi, mengeluhkan sakit. Kalau ngeden dulu enggak, hanya sebentar sakit parah di bagian perut sehingga ke bawah. Kemudian tidak ada proses ngeden yang memang kayak di film-film atau yang memang proses persalinan pertama. Kayaknya ini memang anak ketiga dari pasangan Ibu Laswati dan Kang Ardi ini. Jadi langsung golosor we gitu kan. Golosor tah eta. Bener, tapi alhamdulillah mungkin ya karena jadi masuk akal ya. Ternyata bukan anak yang pertama. Soalnya katanya gitu Kang, kalau anak pertama memang rada seret karena kan mesti ngebuka jalur lahir dulu ya si anak pertama. Sedangkan anak kedua dan seterusnya mah kayaknya udah terbentuk jalurnya yo. Makanya bisa kejadian dimanapun nggak golosor aja ya Kang ya jadinya. Tapi Masya Allahnya ini anak tuh gak ngerepotin banget nah, itu yang paling Masya Allah tabarakallah. Karena dia tuh kayaknya sudah demiur aja ya, aku mau lahir ke dunia ini tanpa merepotkan orang lain. Mama aku nggak pakai yang sesek nafas ngeden-ngeden dibantu sama bidan atau parajinya gitu, langsung keluar nggak pakai drama. Dan kelihatannya anaknya tuh putih gitu ya, cantik, kemudian gemesin gitu lihat ya. Kan setelah kejadian heboh-heboh tuh orang bantuin ngelahirin sambil berdiri di SPBU. Langkah berikutnya apa tuh Kang? Dibawakah ke mungkin tempat pelayanan kesehatan terdekat atau seperti apa? Terutama bayinya ya. Betul, setelah kejadian warga yang terutama pengguna mobil, ada beberapa pengguna mobil langsung membantu sang ibu dan juga bayi untuk ke puskesmas, dibawa meskipun berbeda mobil karena ibunya agak sedikit terlambat dibawa karena fokus ke bayinya dulu. Setelah bayinya berangkat kemudian ibunya menyusul dengan menggunakan mobil lain, diantar oleh para warga atau para pengendara yang memang ada di SPBU itu. Jadi para pengendara yang di SPBU turut membantu mengantarkan dengan sukarela dan senang hati dibawa ke puskesmas Sindang Barang. Dan saat kejadian itu kan memang informasi keluar tuh, informasi muncul ke puskesmas, bidannya itu datang karena memang tidak ada informasi ada persalinan dan warga tersebut memang rencananya bersalin di Naringgul, tidak ada informasi ke pihak puskesmas. Begitu bidan datang ternyata Papa liwat muncul orang Sunda mah. Apa itu Kang? Papa liwat tuh. Jadi si ibunya pergi, bidannya datang. Selingsingan. Pasang saling singan. Itu. Papa liwat. Baru everyday learning something new ya nuhun Kang. Jadi begitu datang ternyata ibunya dan bayi udah nggak ada. Jadi langsung balik ke puskesmas, ketemu di puskesmas dan langsung ditangani. Sampai sampai malam tadi ibu dan bayi masih dirawat, kondisinya masih terus dipulihkan agar dipastikan dulu jangan sampai ketika pulang ada keluhan lagi. Jadi dipastikan sebelum diizinkan pulang kondisinya harus benar-benar baik. Ya makanya jadi berita nasional ya, melahirkan berdiri di SPBU pula. Dan dengar anak ini katanya gratis mengisi bensin seumur hidup ya katanya. Kayak naik pesawat ya. Ya udah gitu soalnya. Kalau bisa di pesawat lahir kan boleh naik pesawat gratis gitu kan
Siapa tahu ini kan ngisi bensin gratis seumur Seumur hidup. hidup. Tuh, ya. siapa tahu. Semoga didengar nih sama Pertamina. Iya benar, mudah-mudahan ya Pertamina wujudkan ya. Kata Pertamina, mohon izin karena itu sebenarnya franchise ya kalau mau bensin ya biasanya. Jadi itu gak ada hubungan sama pusat. Gak ada hubungan sama pusat. Kang, tapi itu gimana pada saat tadi proses ngebawanya gitu dan berapa lama sih dianterin ke puskesmasnya? Karena aku tuh pernah mendengar bahwa ada tali arinya kan Kang, itu kan harus dipotong kan. Nah siapa yang motong itu waktu di SPBU sehingga tadi katanya ibu sama anaknya bisa kebawa terpisah gitu dari SPBU ke puskesmas. Kayaknya mah enggak dibawa dulu ke rumah sakit kayaknya mah, baru diprosesnya di rumah sakit Jadi, gitu kali ya Kang ya? jadi tetap aja ditempelin bayinya sama ibunya gitu? Kondisinya sudah terpisah balik. Jadi tali arinya itu saat beberapa saat setelah melahirkan memang terputus gitu, dibantu oleh warga yang sekitar gitu. Jadi tali arinya memang sudah terputus gitu dari ibunya. Dan proses ke puskesmas nggak lama, hanya sekitar 5 menit. Memang dari SPBU ke puskesmas itu jaraknya kurang dari 2 km. Oh alhamdulillah, iya ya. Berarti dengan adegan ngagolosor itu putus sendiri juga ya. Memang si anak mah nggak ngerepotin orang lain ya, masya Allah. Bager pisan. Bager pisan. Kelak jadi anak soleh-solehah ya. Perempuan laki-laki kan katanya. Anaknya ini laki-laki. Laki-laki, soleh, itu putih itu Kang, masya Allah loh. Katanya tuh suka minum air kelapa ibunya ya jelang persalinan ya, jadi bersih bayinya. Informasi mengenai persalinan ini udah lengkap banget ya. Udah tinggal mentalnya aja menghadapi yang belum ya, informasi udah dikumpulin banyak nih, tinggal prakteknya aja. Karena biasanya gitu, informasi udah tahu tetap aja pas ngelahirin sama teriak-teriak ya. Iya benar-benar. Tapi satu hal yang menyenangkan juga dari ceritanya Kak Iqbal hari ini adalah karena begitulah Indonesia, di mana kita semuanya mengusung yang namanya gotong royong gitu ya. Jadi ketika ada satu orang melahirkan, ya quote unquote mendadak melahirkan di sebuah pom bensin. Tadi yang diceritakan, banyak orang yang mau membantu, banyak orang yang mau ikut terlibat, bahkan dengan sukarela mau mengantarkan dengan kendaraan pribadinya yang pada saat itu mungkin lagi ngisi bensin gitu ya. Jadi buat aku sendiri merasa bahwa berita yang satu ini tuh memberikan kehangatan tersendiri di pagi hari ini. Kang Iqbal terima kasih banyak, hatur nuhun pisan Kang udah sharing keseruan nih. Terima kasih banyak juga. Iya. Dan kosakata baru papaliwatan ya. Bener. Dan emang kalau ngagolosor itu udah tahu. Itu udah biasa ngagolosor ya. Kalau papaliwatan kita baru tahu. Karena buat kita pasaling singan. Pasaling singan. Jadi lu saling ke sana, gue saling ke sini gitu. Selisipan, bener. Iya. Pokoknya Dia resep suka bingung kadang-kadang bahasa dongeng. Sunda gak ada bahasa Indonesianya gitu. Iya. Memang kita suka bingung ya, apa kalau ditranslate ke bahasa Indonesia itu apa? Bahasa Indonesianya. Kata apa lagi yang menurut Kang Iqbal nggak ada lagi di bahasa Indonesia itu emang susah. Emang itu mah bahasa Sunda we. Mah, buat aku mah. Karena itu imbuhan yang nggak ada penggantinya. Jadi kayak teh gua juga. mah. Iya, teh juga. Iya sih. Da aku teh kan gitu. Iya bener. Teh mah. Iya. Da aku mah apa atuh, cuma selingkuhan kamu. Udah. Maaf. Ya udah. Tapi kondisi ibunya sehat ya Kang sekarang kabarnya? Alhamdulillah, ibu dan bayinya sehat. Siap kalau gitu. Mudah-mudahan cepat keluar dari kliniknya gitu ya, dari puskesmas, dan cepat kembali ke rumahnya, dan kemudian mengurus si buah hatinya yang ganteng banget tadi juga, yang putih banget itu di rumahnya. Betul. Terima kasih Kang Iqbal untuk ceritanya hari ini. Alhamdulillah ini adalah informasi baik ya, karena kan biasanya kadang suka ada ya apalah gitu, penggusuran ya, narkoba gitu. Ini ada berita kelahiran, anaknya gak ngerepotin orang tuanya, meni seneng gitu ya. Menutup perjumpaan kita juga di akhir pekan ini. Selamat bertugas kembali Kang Iqbal. Hatur nuhun Kang Iqbal. Bye-bye. Siap, sami-sami Kak ini Karyo. Sampai ketemu lagi. Selamat pagi juga Sampai jumpa kembali di Cianjur. Sampai jumpa, mudah-mudahan ntar kalau ketemuan langsung ya, gak papaliwatan ya. Jadi kita emang langsung gitu. Langsung papasan ya. Langsung iya. Hatur nuhun. Dah. Hatur nuhun juga.